Halo Sobat Naro. Terima kasih, saya sangat menghargai kalian yang mau bersabar menantikan program-program terbaru The Naro Naro Sabda. Saya sedang riset mengenai sejarah-sejarah yang berkembang sampai saat ini. Dan saya yakin kalian mungkin akan segera terkaget ketika kalian mendengar informasi yang akan saya bagikan sebentar ini. Apa kalian tahu atau bahkan sadar bahwa waktu yang saat ini kita jalani sudah mengalami rekayasa atau manipulasi? Maksud saya, kamu mungkin berpikir saat ini, ketika kamu menonton video ini, di jam sekian, di tanggal sekian, dan di tahun sekian, maka itu adalah agendamu pribadi. Atau ketika kamu mengingat hari-hari bersejarah dalam kemerdekaan negara kita, maka kamu bangga bahwa kamu telah menjadi ahli sejarah. Padahal di balik itu, kamu tidak sadar bahwa itu adalah agenda mereka, yang berhasil menciptakan dirimu di dalam dunianya mereka, dan waktumu di dalam waktunya mereka. Coba kita mulai dari penemuan sistem waktu pertama di dunia. Selain karena pusat perhatian Mesir adalah kepada matahari, bulan, dan bintang, sehingga mereka menghitung perubahan tahun dalam kalender berdasarkan matahari dan bulan yang berjumlah 365 hari. Tetapi juga, sistem pembagian waktu 24 jam dalam sehari, menurut sejarah ditemukan pertama kali oleh bangsa Mesir kuno. Sedangkan sistem pembagian waktu 60 menit dalam 1 jam ditemukan oleh bangsa Babilonia. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka juga yang pertama kali menemukan sistem penanggalan. Tetapi, tidak jauh dari waktu penemuan itu, orang Yahudi juga menjadi yang terlama mengadopsi sistem waktu dari Mesir kuno. Ini dapat kita ketahui dari kitab Taurat yang berisi rekaman tanggal, hari, bulan dan tahun yang dipelajari dan ditulis Musa selama dia ada dan pergi di Mesir. Misalnya, tertulis dalam Sabda Allah, Kejadian 8 ayat 13 demikian, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dan, ketika dia dan bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu yang terdapat dalam kitab Keluaran 40 ayat 17, dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Keberhasilan bangsa Mesir dan Babilonia menemukan sistem waktu ini, menjadikan mereka sebagai pusat kekuasaan dunia waktu itu. Bahkan bangsa Yahudi yang terkenal licik, cerdik, dan kompak pun harus rela 430 tahun ada dalam penjajahan Mesir, dan 70 tahun dijajah Babilonia. Sekalipun Yahudi telah lepas dari jajahan Babilonia, dan Babilonia sudah hilang dari peredaran, namun tidak lantas membuat manusia dapat bebas dari aturan sistem waktu yang telah direkayasa. Justru rekayasa waktu semakin menjadi-jadi lagi. Puncaknya, saat bangsa Romawi menguasai dunia, sistem kalender Romawi awalnya dibuat dengan 10 bulan, karena mereka menganggap bahwa musim dingin tidak perlu dimasukkan ke dalam kalender, karena tidak produktif atau tidak berarti bagi mata pencaharian atau ekonomi mereka yaitu pertanian, tetapi kemudian ditambah jadi 12 bulan. Hal ini dikarenakan, perhitungan mereka ternyata tidak sesuai dengan musim-musim yang terjadi di bumi. Numa Pompilius adalah raja Romawi yang telah menambahkan 2 bulan itu. Setelah diamati mereka, ternyata juga bulan mengalami perubahan bentuk lebih dari 10 kali, selama berotasi terhadap bumi. Jadi, dapat mengakibatkan waktu yang seharusnya sudah masuk musim dingin, tetapi kalender masih di musim panas di tahun berikutnya. Sehingga, musimnya jadi tidak menetap. Selain itu, penambahan 2 bulan ini juga adalah upaya Raja Romawi untuk memberikan tanggal terhadap jeda musim dingin yang belum tercatat di kalender Romawi. Karena setiap tahun penanggalan kalender ini berubah-ubah, makin membingungkan, dan diwarnai dengan penambahan tanggal yang dimaksudkan untuk tujuan politik jabatan para kaisar. Maka, pada tahun 45 sebelum Yesus Kristus lahir, Kaisar Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian dengan klaim lebih dekat kepada angka 365 hari. Which is ini sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Mesir jauh sebelumnya. Lalu mengapa bangsa Romawi harus berputar-putar dahulu membuat kalender dan tidak langsung memakai kalendernya orang Mesir dari awal? Oh iya, pemilihan 12 bulan juga tetap dipertahankannya sobat. Alasan mereka, hanya karena dianggap pembagian tanggalnya tidak serumit penanggalan 13 bulan, yang harus menyisipkan hari-hari yang kurang ke dalam 1 bulan. Dan tentu tidak sesedikit penanggalan 10 bulan. Namun tentu, dalam prosesnya,
Kalender Julian juga ternyata masih dianggap tidak tepat dan memiliki kesalahan yang menyebabkan kelebihan 10 hari dibandingkan jumlah hari dalam satu tahun. Hal ini membuat kalender Julian harus dibenahi dengan pembuatan sistem kalender Gregorian tahun 1582, yang kemudian mengurangi kelebihan 10 hari itu. Paus Gregorius ke-13 beserta jajaran ahli astronomi di gereja Katoliknya, menjadi tokoh yang membuat sistem ini. Sistem ini juga sekaligus dipakai untuk menggeser titik equinox atau titik awal musim semi ke tanggal 21 Maret, sesuai kesepakatan Konsili Nisea tahun 325, sesuai perhitungan para ahli astronomi yang waktu itu adalah anggota-anggota gereja di Alexandria. Akibatnya, dalam masa transisi dari kalender Julian ke Gregorian, terjadi fenomena aneh, yaitu bulan September dan Oktober tahun 1582, juga tercatat sejarah dunia memakai dua penanggalan berbeda sekaligus dalam satu kalender. Di tempat yang terpisah, sebelum Islam lahir, bangsa Arab menggunakan sistem kalender Yahudi yaitu lunisolar, sehingga mereka juga menyisipkan satu bulan tambahan ke dalam tahun mereka menjadi 13 bulan. Tetapi setelah Muhammad lahir, dan hijrah ke Madinah, maka Islam mulai menciptakan sistem kalender sendiri, yaitu kalender Hijriyah. Bahkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 36, jelas disebutkan, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Bahwa Al-Quran sendirilah yang telah menetapkan bahwa satu tahun ada 12 bulan, dan ada 4 bulan yang diharamkan atau disakralkan di sana untuk tidak boleh berbuat dosa, yaitu bulan Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan ini tidak boleh diganggu, diubah atau dihilangkan. Surat ini diturunkan 9 tahun setelah hijrah. Dan selanjutnya Muhammad sendiri melarang Muslim untuk mengikuti kebiasaan pra-Islam menyisipkan bulan ke-13 untuk kepentingan perang dan politik, dengan alasan untuk menyamakan perhitungan kalender mereka dengan kalender Julian, yang waktu itu berlaku yaitu sebanyak 365 hari. Benarkah anggapan bahwa kalender Hijriyah, di mana patokannya adalah hijrahnya Muhammad ke Madinah, juga dipakai untuk melawan kalender Gregorian, yang memakai patokan adalah kelahiran Yesus? Saya tidak membenarkannya 100%. Yang jelas, dalam larangan di ayat tadi, Al-Quran mengatakan bahwa kebiasaan menyisipkan bulan adalah kebiasaan orang kafir, atau yang tidak mau menyembah Tuhannya yang disembah Islam. Juga ditambah, bahwa salah satu alasan kenapa Islam waktu itu menggunakan kalender lunar adalah bahwa kalender solar dan unisolar sudah terpengaruh dengan unsur-unsur kepercayaan kafir. Tetapi kalau mau jujur, bukankah Islam sendiri berdasarkan sejarah memakai sistem 12 bulan yang lebih dulu digunakan oleh kalender buatan Raja Romawi? Artinya bukankah Islam juga sudah ikut termakan oleh ciptaannya Raja Romawi? Jika Islam mengklaim 12 bulan adalah penemuan Al-Quran, berarti Al-Quran membenarkan apa yang lebih dulu ditemukan oleh Raja Romawi yang kafir? Kalau agama sebesar Islam saja ternyata bisa termakan dengan sistem penanggalan dunia waktu itu. Lalu pertanyaannya, siapa di balik yang mengatur penanggalan ini? Sobat, perlu kita ingat bahwa sistem waktu, musim, jam, dan penanggalan kalender yang sudah tersusun pada sejarah ini sudah diakumulasikan ke dalam teknologi modern. Sehingga, orang yang berkuasa sekarang adalah orang yang paling memegang kendali mengubah atau mengatur waktu, jam, dan kalender. Telah kita ketahui, bahwa bangsa Romawi dan Paus di Gereja Katolik Roma menjadi tokoh awal dan tokoh sentral yang membuat sistem penanggalan yang kita anut sampai sekarang ini. Namun, tentu tongkat kekuasaan tidak mungkin dapat terus bertahan selamanya. Kerajaan Inggris, atau waktu itu masih Britania Raya adalah kekuasaan selanjutnya yang merebut sistem waktu ini, sejak mereka dan gereja Anglikannya memutuskan untuk ikut masuk dalam sistem kalendernya Gregorian di tahun 1752. Karena negara-negara Kristen lain tidak mau kehilangan bantuan dari Inggris, maka mereka pun ikut memakai kalender Gregorian sampai sekarang. Termasuk di dalamnya Amerika yang waktu itu ada dalam penjajahan Inggris, di tahun yang sama juga ikut mengadopsi kalender Gregorian. Bahkan Inggris menetapkan tahun finansial mereka sejak saat mereka menggunakan kalender Gregorian. Dan sejak mereka mengalahkan Napoleonnya Prancis yang waktu itu menguasai Italia dan dunia, Inggris menjadi negara superpower yang baru. Kerajaan Inggris sejak abad 17-18 mendirikan observatorium di Greenwich, London, untuk memetakan langit, untuk navigasi pelayaran angkatan laut. Sampai akhirnya Greenwich ini juga bisa menjadi titik acuan untuk memecahkan masalah penentuan garis bujur kapal di laut secara akurat.
Memang, kabar mengenai kekuasaan Inggris saat ini sudah pudar, dengan bangkitnya raksasa dunia yang baru, utamanya negara superpower selanjutnya yaitu Amerika Serikat, yang sedari dulu merupakan tempat koloni orang-orang Inggris, namun mereka memutuskan untuk memerangi kekuasaan Inggris dan merdeka. Mereka langsung membuat standar waktu dunia di Greenwich, Inggris. Dengan diresmikannya Greenwich Mean Time tahun 1884, melalui Kongres di Amerika Serikat. Dan atas permintaan Presiden Amerika saat itu, maka sekarang semua negara yang memiliki jam yang berbeda, dapat mengacukan waktunya jika ingin berhubungan dengan negara lain. Meskipun awalnya saat itu pembuatan standar waktu dunia hanya untuk kebutuhan jadwal kereta api. Namun, tentu pembuatan standar waktu dunia tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik dan ekonomi, karena perbedaan detik saja dapat membedakan keputusan kebijakan dan pangsa pasar dagang yang ada. Sampai saat ini, belum ada lagi negara yang benar-benar bisa memerangi Amerika Serikat beserta negara Israelnya. Sistem yang memanfaatkan kekuasaan waktu paling masif saat ini masih digunakan lewat pembuatan sistem bursa efek dan saham digital oleh Amerika Serikat yang sangat bergantung dengan perubahan waktu, dan menjadi yang terbesar sampai saat ini yaitu NYSE dan Nasdaq. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristen dan Islam sebagai dua agama paling besar menghadapi sistem rekayasa waktu ini? Pertama, sejak program penghapusan 10 hari yang dilakukan Katolik Roma dari kalender Gregorian di tahun 1582, negara-negara Kristen Protestan dan Ortodoks pada dasarnya sempat menolak untuk menggunakan kalender Gregorian ini, karena alasan mereka tidak mau berada di bawah kontrol Katolik Roma dan Pausnya. Di mana di tahun itu, Paus Gregorius ke-13 telah menandatangani pernyataan kepausan, yang di dalamnya terdapat soal pergeseran dan pengurangan tanggal berdasarkan apa yang dia anggap sebagai ketepatan waktu ibadah, misalnya ibadah Paskah. Oleh sebab ini juga, Martin Luther, pemimpin reformator Kristen Protestan, pernah membakar surat pernyataan kepausan Katolik Roma ini, oleh sebab dia menganggap surat ini adalah tulisan antikristus. Sebab dengan surat ini juga, Paus di Vatikan sering menggunakannya untuk berkuasa menentukan dan merubah hari Yobel atau hari pembebasan dosa dan budak, berdasarkan kepentingan mereka setiap 25 tahun sekali. Contohnya, mereka pernah menurunkan tahun Yobel menjadi setiap 50 tahun sekali di tahun 1342, dan kembali menjadi 25 tahun sekali di tahun 1470. Tapi di tahun 1801 sampai 1815, tahun Yobel tidak dirayakan karena ada perang di Eropa. Dan tahun 1850 juga ditiadakan, karena adanya reformasi kerajaan Italia yang menyatukan orang-orang Italia, dan memerdekakan mereka dari kuasa pengaruh orang asing di negeri mereka sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Muhammad dan sahabat-sahabatnya juga perlu diapresiasi, karena mereka juga menolak untuk memakai kalender Julian, dan lebih memilih membuat kalender sendiri. Bahkan sampai sekarang Islam masih menggunakan metode hilal melihat bulan untuk menentukan bulan Ramadan. Meski sampai sekarang mereka tetap tidak dapat lepas dari kalender Gregorian juga, untuk urusan bisnis, dan lain-lain. Kedua, meskipun pada akhirnya setelah itu sampai sekarang, mayoritas negara-negara Kristen ikut menggunakan kalender Gregorian, hanya sebagian Kristen Ortodoks Timur dan Oriental saja yang masih mempertahankan menggunakan kalender Julian untuk kegiatan agama mereka. Namun, tentu tidak membuat Kristen Protestan dan Ortodoks mengikuti doktrin dan hari raya khusus Katolik Roma apalagi tradisi pagan Romawi. Buktinya, Kristen Protestan banyak yang mengadakan Natal di luar tanggal 25 Desember kalender Gregorian ataupun kalender Julian. Ini berbeda dengan Katolik yang menetapkan tanggal 25 Desember sebagai satu-satunya hari perayaan Natal Gereja Katolik. Kristen juga ada yang memakai kalender dan waktu Yahudi sebagai patokan melakukan ritual dan hari rayanya. Jadi, intinya, saya yakin, kekristenan yang menolak doktrin Katolik Roma sepakat untuk tidak menjadikan kalender Julian maupun Gregorian sebagai patokan yang dapat memecah kekristenan. Kekristenan semacam ini lebih mengutamakan nilai hubungan spiritual mereka dengan Tuhan daripada nilai administratif di bawah komando manusia. Jika mereka merasa Natal dan Paskah dapat dirayakan di luar tanggal yang telah disepakati oleh konsili bapak-bapak gereja, maka mereka tidak ada masalah merayakannya di tanggal yang lain. Oleh sebab itu, tidak heran, Kristen saat ini sudah banyak yang menyadari bahwa mereka tidak mau agama dan iman mereka diatur oleh paus ataupun pemimpin negaranya. Ketiga, kekristenan juga secara konsisten sudah mengimani sistem kalender 7 hari yang ada dalam kitab Kejadian Penciptaan Dunia. Setelah itu, Kristen juga mewarisi sistem penanggalan dan hari yang Allah Israel sendiri beritahu kepada umat Israel. Serta musim-musim yang menjadi patokan hari raya keagamaan dalam kitab suci mereka. Seperti hari raya Pondok Daun, di musim gugur yang pas untuk memanen hasil pertanian,
sebagaimana tertulis di Sabda Allah Ulangan pasal 16 ayat 13. Sedangkan bagi Muslim, mereka tidak bergantung pada musim untuk merayakan hari raya keagamaan mereka. Sebab dalam Al-Quran pun tidak ditemukan Tuhan mereka mengatakan secara akurat tentang hari, tanggal, tahun, dan musim untuk melakukan ibadah mereka. Islam hanya mengatur waktunya berdasarkan apa yang dilakukan atau dicontohkan Muhammad, bukan berdasarkan pola apa yang terjadi di alam. Keempat, dalam Sabda Allah, Tuhan Yesus tidak pernah merujuk hari, tanggal, tahun, bahkan musim datangnya kiamatnya dunia ini. Pesan dalam Markus 13 ayat 32, dalam terjemahan aslinya, dikatakan mengenai hari dan jam atau waktunya. Anak manusia yaitu Yesus tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Ini bukan sekedar pesan teologis tentang kesempurnaan Tuhan, yang meskipun dalam natur ilahi Sang Firman, ia juga dapat merendahkan dirinya sama seperti manusia hamba sewajarnya, yang tidak mungkin tahu tentang waktu kiamat. Tetapi juga mengandung pesan, bahwa waktu di dunia ini telah direkayasa oleh manusia itu sendiri. Sehingga, apabila Tuhan Yesus memberikan informasi mengenai jam dan hari, atau bahkan musimnya, tentu akan membingungkan manusia yang tinggal di berbagai belahan dunia dengan teknologi yang sudah direkayasa, sekaligus akan dapat direkayasa oleh manusia itu sendiri. Justru Tuhan hanya memberikan tanda-tanda spesifik yang akan menyertai kiamat itu. Tanda-tanda itu tidak dapat direkayasa manusia, sebab rekayasa manusia itu sendiri adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Hal ini tentu terbalik dengan versi Islam dan Al-Quran, yang secara jelas memastikan bahwa hari Jumat adalah hari kiamat. Seperti yang dikatakan Muhammad di hadis riwayat Muslim nomor 854 yang berbunyi, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Tentu ini bisa menimbulkan rekayasa waktu dan bahkan kebingungan bagi pemeluknya yang ada di berbagai belahan dunia. Sobat Naro, setelah kita mengetahui fakta-fakta di atas, kesimpulannya adalah, di satu sisi usaha manusia terlihat benar menyempurnakan kalender dengan tujuan untuk menyamakan dengan gejala atau pola alam, seperti musim dingin dan musim panas. Tapi, di sisi yang lain, usaha manusia juga terlihat untuk merekayasa sejarah dan mengatur agenda politik negara yang sedang berkuasa, dari Romawi sampai negeri yang paling berkuasa sekarang. Memang, agenda jahat ini agaknya mustahil tersusun rapih dari zaman Babilonia, Persia, Yunani, sampai ke Romawi dan zaman sekarang. Sehingga apa yang saya jelaskan mungkin akan terlihat seperti mengada-ada. Namun, kita juga jangan lupa, bahwa agenda bisikan iblis yang bekerja dari zaman ke zaman, tentu dapat mengarahkan pola-pola yang terpisah oleh zaman itu menjadi satu benang merah yang mungkin terjadi. Sabda Allah, yaitu kitab suci dapat menerangkan kita untuk melihat gejala atau tanda-tanda rekayasa yang berakhir menuju hari kiamat itu. Karena itu, saya percaya bahkan Tuhan sendiri tidak pernah memberikan secara pasti mengenai waktu, musim, tahun, bulan, hari, dan jamnya. Harapan baik datang, ketika sekalipun waktu dan kalender di dunia ini 90% sudah direkayasa manusia. Namun kita bisa melihat, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, justru Tuhan dapat memakai dosa dan kesalahan manusia untuk mengungkapkan kuasa Tuhan. Bahwa tanggal 25 Desember dapat menyatukan umat Kristen untuk mengingat kelahiran Juru Selamat dunia, dan bulan Maret ataupun April umat Kristen dapat bersama-sama mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Lagi pula bukankah Tuhan Yesus sendiri dapat menggunakan kalender perhitungan Julian, ketika dia memberitahukan bahwa dia akan bangkit di hari ketiga? Dia juga menggunakan kalender Julian ketika Kaisar Agustus memerintahkan agar semua orang di seluruh dunia, termasuk Yusuf, Maria, mendaftarkan dirinya ke sensus Romawi? Ini berarti Tuhan yang sejati dan diimani Kristen ini, tidak dapat dipengaruhi oleh waktu yang sudah direkayasa manusia sekalipun. Sobat, kiranya Tuhan menerangi dan membimbing kita. Sampai bertemu di lain kesempatan lagi.